Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di spesial program Smart Community. Dan seperti janji saya tadi, saya coba bacakan dulu nih yang sudah live comment kita di YouTube channel, yang dari tadi udah nunggu ya. Ini yang pertama ada Mas Edward, katanya keren nih bagaimana menjaga kekompakan antara tim. Pernah nggak ada masalah di antara tim, bagaimana untuk mengembalikan agar kompak lagi? Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Tapi kalau pernah, ini pasti pernah ya. Namanya masalah juga pasti ada. Namanya juga beda kepala semuanya ya. Betul. Itu gimana Mas? Biasa sih kalau ya itu masalah pasti ada aja timbul ya. Di grup WhatsApp biasa itu gondok-gondokan. Nah jadi kita selesainya itu sebenarnya nggak susah sih. Paling diajak ketemu, yang bermasalah ini diketemukan, habis itu dengan beberapa teman-teman. Ya biasa cerita-cerita akhirnya sudah ketemu. Selesai. Kalau udah ketemu kan biasa bercanda-bercanda, saling kata-katai. Itu mencair sendiri lah. Biasa mencair sendiri. Jadi enggak butuh waktu lama untuk selesaikan itu. Jadi di sini juga fungsinya sebagai ketua, Mbak. Jadi ketua itu kan ketika ada perbedaan pemahaman atau kesalahpahaman antara anggota, ketua selalu memediasi bagaimana untuk mencari solusi atau untuk mendamaikan kesalahpahaman tersebut gitu, Mbak. Dan salah satu juga faktor seumpama antara anggota satu sama lain ada sedikit masalah, alhamdulillah kan istri-istri kan ikut bergabung. Akhirnya dari antara istri ke istri yang mediasi, akhirnya kembali lah seperti biasa. Oke. Masing-masing disupport sama pasangannya, Mbak. Nah, pertanyaannya ketika istri yang salah paham, itu pernah nggak terjadi? Itu sampai sekarang belum pernah terjadi. Belum pernah. Pernah nggak ada nggak kompak gitu, mungkin kesalahpahaman nggak pernah terjadi ya? Dan jangan sampai pernah terjadi ya. Oke. Asal gabung sama komunitas ASS. Kecuali kalau di luar dari ASS ya, istri pernah curiga. Jukir lain punya mobil lain gitu ya. Oke. Dari ASS curiga. Kalau masuk di komunitas Jadi ASS, istri pada tenang. Jadi kita punya istilah ibu negara, kita punya masing-masing itu punya grup WhatsApp juga, namanya Macan. Itu mama cantik. Mama cantik gitu ya. Iya. Gini Mbak, setiap kegiatan touring diwajibkan semua bawa pasangan dengan keluarga, sehingga menjalin keakraban semua gitu, Mbak. Jadi tidak ada lagi kayak satu keluarga seperti itu, Mbak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya katanya bagaimana membagi waktu antara keluarga, komunitas dan juga pekerjaan, kesibukannya mungkin ya. Ini mengingat semuanya orang sibuk, apalagi dijelaskan latarnya berbeda-beda nih. Tadi sebenarnya udah sedikit diannounce, tapi nggak apa-apa. Mas Rahmat dulu deh. Bagaimana Mas membagi waktu antara keluarga, komunitasnya juga jalan, pekerjaannya juga tetap ada gitu ya. Jangan sampai nggak ada karena komunitasnya ya. Iya. Berbicara masalah pembagian waktu ya kita fair saja. Saya berbagi ya itu sebagai saya latar belakang dengan latar belakang ASN. Ya setelah melakukan kewajiban saya di kantor ya pasti saya baca grup di WhatsApp ada apa ini, ada ngumpul ya ikut ngumpul setelah itu gitu ya. Kalau bisa kayak ketua katakan sebelumnya tadi mengatakan bahwa kita ada family gathering, itu salah satunya family gathering itu ya kita sama-sama liburan. Jadi sama-sama liburan di satu tempat gitu yang sudah ditentukan gitu. Ya jadi mau tidak mau istri keluarga pasti ikut gitu. Karena dengan adanya family gathering itu selain menyatukan kita, menyatukan juga keluarga gitu. Jadi ikut libur juga gitu. Ya tapi kalau di hari-hari lain kita ngumpul di warkop ya itu artinya setelah melakukan melakukan kewajiban kita pasti akan baca grup WhatsApp ya mari kita ngumpul di tempat mana gitu. Jadi tetap saya tetap bersinergi lah begitu. Dan salah satunya juga kemarin kita lakukan juga itu yaitu halal bilhal secara virtual lah. Itu yang begitu.
Ya jadi mau tidak ya apa Kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru ya. Ya disitulah kita main gitu. Oke. Jadi begitu. Mas Amir ya. Oke, Mbak. Benar. Gimana nih Mas menyatukan waktunya antara keluarga, komunitas dan juga kegiatannya? Kan gini Mbak, saya sih kelompokkan menjadi 3. Pertama kan pekerjaan itu kan sumber sumber kehidupan kita, sumber penghasilan. Jadi yang tingkatan pertama sebenarnya sih Prioritas pekerjaan. utamanya pekerjaan. Yang kedua kan pekerjaan itu waktunya sudah tetap, artinya pergi pagi pulang sore Mbak ya. Yang kedua rumah tangga. Jadi prioritas yang kedua itu rumah tangga. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kalau rumah tangga itu ada masalah. Yang kedua. Dan yang ketiga memang ini komunitas. Komunitas itu salah satu komunitas tujuannya selain daripada hiburan kita saling berbagi pengalaman terus saling menjaga silaturahim di antara anggota gitu Mbak. Jadi gampang Mbak dibagi waktu berdasarkan proporsional Mbak ya Mbak. Oke, jadi dari tingkatan prioritasnya, skala prioritas gitu Pak ya. Betul Mbak. Oke, karena ini tergantung terkait keluarga dan pekerjaan, jadi saya harus menanyakan satu persatu nih ya. Oh, iya. Mungkin semua listeners mendapat inspirasi yang juga berkecimpung dengan kesibukan komunitas yang ada. Mas Anos gimana nih Mas? Diutamakan seperti dia bilang Om Amir, pekerjaan, rumah tangga, komunitas. Jadi setelah kegiatan-kegiatan kita lihat di grup ada perkumpulan di suatu tempat. Kalau bisa ke sana, kalau enggak bisa masih ada kegiatan enggak usah. Begitu. Ndara bilang di paksaan gitu paksaan ya. enggak ada. Itu nanya di sini ASS. Baik. Kalau Mas Yusuf gimana nih Mas? Jadi kalau saya punya pekerjaan sebagai pengusaha ya pasti saya dahulukan lah. Nah, setelah beres ya antara keluarga dengan komunitas biasanya saya bawa istri saya pergi ikut kopdar. Kebetulan juga teman-teman lain juga sering. Jadi kalau kita biasanya ada acara kumpul-kumpul di rumahnya Pak Ketua, ya saya bawa istri saya. Kan kebetulan istrinya juga ini kan satu grup. Satu istri. Oh enggak ya. Satu grup ya. Satu grup. Oke. Terakhir sekalian keluarga ya. dan komunitas. Oke, terakhir nih gitu. Pak Kepala Suku. Pak Ketua gimana nih Pak sebijak-bijaknya membagi waktu antara keluarga, komunitas dan juga pekerjaan? Iya, seperti yang disampaikan teman-teman, kita ada skala prioritas dan di komunitas ini tidak ada kewajiban bahwa contohnya setiap 1 minggu sekali harus kumpul semua gitu. Kita tidak memberikan kewajiban itu. Yang ada waktu biasa ya begitu. Misalnya kebetulan lagi ada di warkop kita posting di grup, saya ada di sini, yang bisa merapat gitu. Ya paling hanya seperti itulah. Adapun kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak teman-teman ya itu biasa kita rencanakan ada hari ulang tahun misalnya dari teman-teman, ada ulang tahun atau syukuran dari anaknya atau dan sebagainya. Itu biasa baru dijadwalkan. Selebihnya itu kita tidak menjadwalkan bahwa setiap hari ini harus kumpul semua wajib gitu. Enggak, karena ya itu kembali lagi kita ada pekerjaan, ada keluarga yang harus diutamakan. Oke. Nah, ini kita di masa pandemi ini udah hampir setahun ya, Mas ya. Nah, kalau dari HSS sendiri, apakah ada kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat Makassar dulu mungkin yang terkena dampak pandemi? Kemarin kita hanya bagi-bagi sembako sih, sebenarnya lebih ke sembako yang dibutuhkan aja. Dan karena sebenarnya dari anggota ini juga, dari teman-teman juga berdampak pandemi juga gitu. Berdampak dari pandemi seperti contohnya Om Ucu, Om Andos dan lain-lain lah, termasuk saya. Kita semua terdampak, tapi ya kembali lagi dari jiwa sosial teman-teman, akhirnya ya sedikit banyak lah kita berusaha untuk menyisihkan, berbagi ke yang lebih membutuhkan gitu.
Oke, kemudian masih pertanyaan dari WhatsApp smart listener. Ini ada Mbak Nisa, katanya ini tadi udah ya, selama pandemi. Ada dari Mas Abdul Rahman nih. Bagaimana tanggapan teman-teman sebagian orang yang memandang kalau komunitas mobil itu hanya pamer saja? Benar nggak sih ya? Itu memang ada beberapa pemikirannya orang-orang ya. Tapi kembali lagi mungkin ada segelintir oknum lah, kita menyebut segelintir oknum yang mungkin yang kebut-kebutan di jalan atau apa, itu sebenarnya tidak mencontohkan komunitas. Karena komunitas itu adalah wadah untuk berbuat positif sih sebenarnya. Seluruh komunitas yang saya tahu di Makassar itu misinya adalah positif. Jadi kalau untuk ajang pamer itu ada tempatnya sih untuk show. Ya, biasa juga kita ikut. Kita HSS juga biasa ikut kalau ada kegiatan-kegiatan kontes. Ya, disitulah ajang untuk pamer. Untuk gitu. pamer, ajang untuk pamer memang gitu. Memang ada di sini kan memang ada tersendiri lah kelasnya. Ya tapi saya yakin kok semua komunitas otomotif ya, mobil, motor itu semua positif gitu, tidak untuk pamer gitu. Kalau Kan dibilang itu cerita pamer, ada Mbak. Kalau pamer. dibilang pamer kan kita mobil sudah tua. Ya, Orang-orangnya juga sudah tua. Jadi Tapi jiwa muda. pemikirannya sebenarnya sudah matang. Jadi jangan khawatir bahwa akan melakukan hal-hal yang negatif. tapi Gitu. untuk pamer kita ada show juga kan, kita juga show kendaraan, benar. gitu. Jadi kalau pamer Kan sih, Pamer tapi pada tempatnya Iya, gitu pamer ya. pada tempatnya. jadi Kita gini ikut Mbak, derak, kalau ikut pamer juga kontes. sih biasa, tapi kita pamer kepada teman-teman tersendiri. Nih aku sudah beli ini, sudah rubah ini, nah gitu, saya pasang ini gitu, bukan buat orang lain. Kalau pamer enggak sih, kayaknya kena bawa ke acara pamer-pamer gitu. Enggak. Gitu. Saya kira Oke. itu, Mbak. Nah, kita mau rehat lagi small listeners ya. Obrolannya makin seru malam-malam ya, rasa-rasa kopdar sendiri gitu ya HSS ya. Nah, kapan-kapan juga kita pengen ngobrol lebih jauh juga sebenarnya. Kita mau rehat dulu satu sesi terakhir small listener, kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang pengen sharing bersama komunitas HSS. Anda boleh komen kita. Kemudian juga di line WhatsApp kita di 0811461011 ya. Kita akan kembali setelah jeda komersial berikut ini.